Buku Borobudur Bukan Candi. Bagian 2. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik yang masih bersifat subjektif. Hal ini perlu diteliti kembali oleh para ahli di bidangnya. Dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62813-2132-9787. Peradaban di Sundaland adalah peradaban awal manusia. Kita perhatikan terjadinya bencana global pada tahunnya. Nusantara mengalami 4 kali glasilasi atau katastrofi, dengan buktinya ditemukan makhluk hidup yang dinamakan Homo sapiens manusia Jawa di tanah Jawa, yaitu 1. Sekitar tahun 9600 SM. 2. Tahun 9000 SM. 3. 8900 SM, pemanasan global dan pencairan kutub yang cepat dan tiba-tiba pada masa interglacial period. 4. 7200 SM terjadi lagi muka air laut naik sehingga terbentuknya pulau-pulau seperti saat ini. Sebagai bukti Thailand pernah menjadi satu dengan Nusantara adalah Sungai Ken Praya yang membelah Thailand berhubungan dengan sungai di Nusantara. Peradaban yang ada pada masa setelah naiknya permukaan air laut yaitu 1. Prasejarah Mesir mulai dikenal pada periode Neolitik, dimulai kira-kira 6000 SM Sumeria. 2. Sekitar 5310 SM efek pendinginan iklim tiba-tiba pada periode Holosene. 3. Epos Ramayana 5000 SM. 4. Nabi Idris 4533, 4188 SM, Babil Irak. 5. Nabi Nuh 3993, 3043 BC, Selatan Irak modern. 6. Peradaban Harappa di lembah Sungai Indus 3300 SM. 7. Sekitar 3150 SM terjadinya air bah. Setelah bencana ini sejarah peradaban-peradaban baru dimulai. 8. Epos Mahabharata 3000 SM. 9. Migrasi kedua bangsa Melayu Proto 2500 SM di Pulau Borneo. 10. Situs Gilimanuk, Jimbaran Bali, 1800 SM. 11. Situs Cipari Kuningan Jawa Barat 1000 SM. Secara garis besar permukaan bumi mengalami bencana merata 4 kali pada tahun 9600 SM, 9000 SM, 8900 SM, 7200 SM. Saat inilah Sundaland tenggelam dan menjadi beberapa pulau. Perlu diingat pada masa bencana tersebut masih ada makhluk hidup yang bernama manusia di pulau-pulau tersebut. Peradaban yang besar di muka bumi sebelum terjadi 4 kali saat bencana adalah peradaban Lemuria diperkirakan sejak 53.000 SM, peradaban Atlantis pada 24.000 SM. Gunung Padang di Jawa Barat yang diperkirakan mulai dibangun 23.000 SM, ada 2 peradaban besar sebelum bencana global 4 kali yaitu Lemuria dan Atlantis dengan piramida Gunung Padangnya. Kemudian di masa Nuh terjadi lagi bencana global sekitar tahun 3150 SM. Peradaban yang ada pada masa sebelum Nuh adalah 6000 SM Sumeria yang terekam dalam cerita Gilgamesh tercatat tahun 3000 SM. Ramayana 5000 SM Nabi Idris 4533, 4188 SM, Babil Irak Nabi Nuh 3993, 3043 BC, Selatan Irak modern. Sekitar 3150 SM, terjadinya air bah global yaitu masa Nabi Nuh. Setelah bencana ini sejarah peradaban kedua baru dimulai, yaitu Mahabharata 3000 SM dan terjadinya migrasi kedua bangsa Melayu Proto 2500 SM di Pulau Borneo. Jadi peradaban yang terbesar yang ada di muka bumi adalah peradaban masa Lemuria 53.000 SM yang berlanjut ke peradaban Atlantis 24.000 SM, yang tenggelam pada tahun 7.200 SM dan bangkit kembali di tanah Jawa menyebar peradabannya sampai ke tanah Arab dengan mendirikan piramida pada tahun 6.000 SM. Yang sebelumnya telah lebih dahulu membuat piramida yaitu situs Gunung Padang asal kata daripada Hyang 23.000 SM, yang masyarakatnya bernama Parahyangan komunitas besar penyembah matahari, saat ini bernama Parahyangan. Pada masa kejayaan peradaban di tanah Jawa tercatat dalam cerita Ramayana 5000 SM, masa sebelum banjir Nuh, dan masa setelah Nuh peradaban itu masih ada dan masih mengalami kejayaan tercatat dalam cerita Mahabharata 3000 SM. Pada masa setelah banjir Nuh imperium terbesar dunia dan berada di tanah Jawa adalah Imperium Saba yaitu keturunan dari pendahulunya peradaban Atlantis ten 24.000 SM. Peradaban Saba mempunyai koloni sampai ke Timur Tengah yaitu berkembang dan menguasai kerajaan Main di Yaman. Berkembang melewati kepulauan Jepang sampai ke peradaban suku Maya Meksiko Amerika Latin dengan bukti terdapatnya piramida berundak Chichen Itza.
Itulah sebabnya bentuk candi suku sama dengan bentuk Chichen Itza. Hal ini tampak pada bentuk atas-atasnya terdapat area besar sebagai prosesi ritual penyembahan kepada matahari. Mesoamerika dan peradaban Maya, selama tahap formatif atau era praklasik di Mesoamerika, sekitar 1800 SM sampai 200 M, peradaban yang lebih kompleks dan terpusat mulai berkembang, terutama pada daerah yang kini disebut Meksiko dan Karibia. Peradaban yang ada pada masa itu yakni peradaban Olmec, 1400 SM, Zapotec, 600 SM, awal Maya 200 SM, dan lain-lain. Bangsa-bangsa di Mesoamerika pada masa itu dapat mengembangkan pertanian dengan baik, misalnya menanam jagung dan tanaman khas Amerika lainnya, serta membuat budaya serta agama yang istimewa. Di antara peradaban asli Amerika sebelum kedatangan bangsa Eropa, peradaban Maya adalah peradaban yang memiliki aksara paling sistematis. Mereka menunjukkan prestasi gemilang pada bidang seni dan arsitektur serta mengenal sistem matematika dan astronomi yang maju. Tempat perkembangan peradaban Maya telah dijamah manusia sejak sekitar milenium ke-10 SM. Permukiman Maya pertama dibangun di sana sekitar 1800 SM, di kawasan Soconusco. Pada masa kini merupakan wilayah Chiapas. Dalam bentuk arsitektur candi suku dan Chichen Itza, lebih terlihat sekali kesamaannya. Hal ini membuktikan bahwa peradaban dan budaya mereka benar adalah berasal dari satu sumber peradaban yang telah maju, yaitu peradaban yang telah membangun piramida dengan bentuk sama punden berundak yang berasal dari peradaban terdahulu sejak pulau besar ini bernama Sunda Landmeru, yang pusat peribadatan serta prosesi ritualnya ada di puncak deretan gunung di Pulau Jawa. Dalam buku An Overview of Mayan World, karangan Prof. Gualberto Zapata Alonso terbit di Merida, Yucatan, Meksiko tahun 2002, Alonso menyebutkan bahwa seni dan kesadaran beragama suku Maya ada kemiripan dengan Indochina dan Indonesia, simbol-simbol agama dan mitos binatang suku Maya mirip dengan di Jawa dan Asia Tenggara, sedang dalam Mahabharata dan Ramayana terdapat suku dengan sebutan Maya. Menurut catatan sejarah Tiongkok, Sungai Kuning digunakan sebagai irigasi sekitar 2200 SM oleh Yu Yang Agung, perintis dinasti Xia yang semi-mitologis. Dinasti Xia, sekitar 2100 SM hingga 1600 SM, adalah dinasti pertama yang disebutkan dalam catatan sejarah Tiongkok, di antaranya catatan sejarah agung oleh Sima Qian dan sejarah bambu. Penyebaran peradaban Sabah sampai ke Amerika Latin melewati benua Asia yaitu tanah India, Tibet, Babylon Akkadia, Tiongkok dan Mesir. Hal ini ditandai dengan ada kesamaan dalam pengucapan dalam penghitungan, kesamaan antara dialek berhitung di Asia, Tiongkok yang disebut bangsa Naga dan suku Maya di Amerika Latin. Angka Maya. 1 sama dengan Hun. 2 sama dengan Ka. 3 sama dengan Ox. 4 sama dengan Ken. 5 sama dengan Ho. 6 sama dengan Uk. 7 sama dengan Uak, 8 sama dengan Uasak, 9 sama dengan Bolom, 10 sama dengan Lahun. Angka Naga. 1 sama dengan Hun, 2 sama dengan Kas, 3 sama dengan Ox, 4 sama dengan San, 5 sama dengan Ho, 6 sama dengan Usak, 7 sama dengan Uak, 8 sama dengan Uasaks, 9 sama dengan Bolam, 10 sama dengan Lahun. Ini penjelasan tentang agama penyembahan matahari Shinto di Jepang. Dewi Matahari Shinto, ritus-ritus yang dilakukan dalam agama Shinto terutama adalah untuk memuja Dewi Matahari Amaterasu Omikami, yang dikaitkan dengan kemakmuran dan kesejahteraan serta kemajuan dalam bidang pertanian, beras, yang dilakukan rakyat Jepang pada bulan Juli dan Agustus di atas Gunung Fujiyama. Oleh karena itu maka para kaisar Jepang dianggap sebagai keturunan para dewa. Kamus istilah dan konsep menyertakan informasi berikut berkaitan dengannya. Dewi Matahari yang terdapat dalam mitologi Jepang, yang belakangan diadopsi menjadi seorang dewa pelindung dalam Buddhisme. Menurut catatan sejarah tertua Kojiki, catatan tentang hal-hal kuno, dan Nihon Shoki, sejarah negeri Jepang, ia adalah pemimpin makhluk gaib dan juga leluhur dari keluarga kerajaan. Dalam banyak tulisannya, Nichiren Daisonin memandang Tenso Daijin sebagai personifikasi dari perbuatan-perbuatan yang melindungi kemakmuran orang-orang yang memiliki hati kepercayaan dalam hukum sejati. Kitab suci agama Shinto yang paling tua ada 2 buah, yang disusun 10 abad sepeninggal Jimmu Tenno, 660 SM, yang merupakan kaisar Jepang yang pertama, yaitu Kojiki, catatan dari hal-hal kuno, yang mencatat peristiwa-peristiwa purbakala yang disusun pada 712 M, dan Nihongi, sejarah Jepang, yang ditulis pada 720 M oleh seorang pangeran Jepang.
Kemudian terdapat dua karya kemudian, yakni Yengi-shiki, lembaga-lembaga pada masa Yengi, dan Manyoshiu yaitu kumpulan dari 10.000 daun adalah karya utama tapi ini tidak dianggap sebagai kitab suci yang diwahyukan. Dewi Matahari Shinto disebut Tenso Daijin yang juga dikenal dengan Amaterasu Omikami. Amaterasu adalah ratu dari seluruh kami, ia adalah anak dari Izanagi dan Izanami, dewa pencipta dari mitologi Jepang. Keluarga Kekaisaran Jepang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan langsung dari garis keturunan Dewi Amaterasu. Dewi Ratu adalah kata kunci bagi peradaban yang mempunyai kesamaan pada Imperium Agama Saba. Otonomi Kerajaan Saba yang melakukan ekspansi di tanah Arab yang menguasai Kerajaan Main adalah pada tahun 950 SM dengan pusat Kerajaan Saba yang berada di Tanah Jawa yang langsung diperintah oleh Ratu Bilqis di kemudian hari takluk oleh Nabi Sulaiman sekitar 935 SM, yaitu pada saat sejarah tentang Sulaiman tidak dicatat lagi di tahun setelahnya. Sejarah Indonesia mengalami masa ketiadaan catatan tentang dirinya pada masa sebelum kerajaan yang tercatat pertama yaitu Salakanagara 150 M. Ada sedikit catatan tentang kerajaan sekitar 300 SM, yang kalau kita runut kerajaan tersebut mempunyai silsilah keturunan bernasab kepada Nabi Sulaiman. Jadi berdirinya kerajaan atau imperium besar yang berpusat di Tanah Jawa yang sebelumnya atau orang Eropa beri nama Atlantis dan kemudian hari menjadi Saba adalah imperium besar yang pernah ada pada masa sebelum bumi mengalami 4 kali bencana dan saat bencana Nuh melanda imperium itu sudah ada kerajaan sebelum Saba adalah kerajaan Rama, suatu kerajaan besar Saba ada dan kembali tumbuh setelah bencana berlalu itulah imperium Saba di Tanah Jawa. Kerajaan dan Imperium Rama kemudian Saba ada sebelum makhluk yang bernama manusia Nabi Adam hadir di muka bumi dengan nama lain yaitu Lemuria. Kemudian Atlantis yang penaklukan bangsa Lemuria oleh Atlantis tercatat dalam cerita Ramayana dan kemudian sesudah masa Nabi Idris Nabi Nuh, kejayaan dan masa keemasan Atlantis bangkit dan tumbuh setelah mengalami banjir zaman Nuh terjadi pertempuran dan tercatat dalam cerita Mahabharata dalam peperangan yang dahsyat Perang Baratayuda. Hal ini kita dapat ketahui pada teks tentang pengertian jauh dan orang-orang terdahulu sebagai berikut. Qs. Saba, dan, di waktu itu, mereka berkata, kami beriman kepada Allah, bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan, dari tempat yang jauh itu, dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu dalam keraguan yang mendalam. Keterangan di atas adalah penjelasan tentang peradaban Saba yang jauh dalam waktu, yaitu waktu sebelum Ratu Bilqis berjumpa dengan kebenaran yang dibawa Nabi Sulaiman, di mana Ratu Bilqis pada Imperium Saba telah menemui kebenaran yang hakiki, pengingkaran terhadap keberadaan Allah SWT. Dan pengingkaran terhadap yang gaib yaitu adanya negeri akhirat, orang-orang terdahulu pada masa sebelum Saba mempunyai keinginan yang sama dengan orang-orang pada masa Saba, tapi terhalangi. Yaitu keinginan dan ambisi besar untuk menguasai dunia. Masa dan kejadian dunia dari Adam sampai Sulaiman tertulis di bawah ini, ditampilkan agar dapat dibayangkan ada berapa masa kenabian yang seharusnya diketahui oleh bangsa Saba pada saat masa Bilqis sampai saat ke atasnya yaitu peradaban baru setelah banjir Nuh. 2 juta tahun yang lalu bumi Nusantara telah lebih dahulu didiami makhluk pra-Adam dan manusia, dengan buktinya ditemukan makhluk hidup yang dinamakan Homo sapiens manusia Jawa di Tanah Jawa. 1. 150.000 SM, sudah ada makhluk hidup dengan ditemukan fosil dengan perkiraan hidup pada masa itu, di Sangiran, Pulau Jawa. 2. Meletusnya Gunung Toba terjadi 70.000 SM, menyebabkan kerusakan besar di bumi Nusantara memunculkan tesis migrasi manusia dari Afrika ke Nusantara. 3. Erupsi Maninjau 55.000 SM. 4. Peradaban Lemuria diperkirakan sejak 53.000 SM. 5. Lukisan bison yang dibuat pada era Paleolitik Hulu, 50.000-10.000 SM, di Gua Altamira, Spanyol. Lukisan purba merupakan rekam arkeologis tentang keadaan umat manusia. 6. Erupsi Gunung Sunda 50.000 SM, membentuk kaldera Bandung dan Tangkuban Perahu sebagai satu tepinya. 7. Situs Gua Biak, Papua 40.000-30.000 SM. Lokasi Kabupaten Biak, ditemukan lukisan-lukisan gua dan fosil moluska dan situs lain adalah situs Tutari Kabupaten Jayapura, ditemukan bongkah batu berlukis binatang-binatang melata dan terdapat 89 situs lain di Jayapura. 8. Peradaban Atlantis pada 24.000 SM berdasarkan catatan Plato. 9.
Gunung Padang di Jawa Barat yang diperkirakan mulai dibangun 23.000 SM Cianjur, peninggalan zaman megalitikum dianggap peradaban tertua di dunia yang pernah ada, berdasarkan uji karbon, carbon dating. 10. 12.600 SM, pergeseran kutub bumi atau polar shift. 11. Bencana akhir zaman es terakhir 11600-2000 tahun Masehi sama dengan 9.600 SM. 12. Pada 10.000 SM, terjadi banjir besar global dengan naiknya muka air laut global. 13. Sekitar tahun 9.600 SM, tahun 9.000 SM dan tahun 7.200 SM Nusantara terjadi lagi muka air laut naik sehingga terbentuknya pulau-pulau seperti saat ini. Sebagai bukti Thailand pernah menjadi satu dengan Nusantara adalah Sungai Ken Praya yang membelah Thailand berhubungan dengan sungai di Nusantara. Hal tersebut terekam dengan menggunakan 3D seismik. 14. Sekitar 8.900 SM, pemanasan global dan pencairan kutub yang cepat dan tiba-tiba pada masa interglacial period. 15. Situs Gua Babi, Tabalong, lokasi Gunung Busubuli Desa Randu, Muara Uya Tabalong, ditemukan fosil manusia diperkirakan manusia ras Austro-Melanesia pada migrasi pertama 8.000 SM di Gunung Meratus. 16. Prasejarah Mesir mulai dikenal pada periode Neolitik, dimulai kira-kira 6.000 SM Sumeria. 17. Nabi Adam 5872-4942 SM, Wikidata. 18. Sekitar 5310 SM efek pendinginan iklim tiba-tiba pada periode Holosene. 19. Epos Ramayana terjadi 5000 SM. 20. Nabi Idris 4533-4188 SM, Babil Irak. 21. Nabi Nuh 3993-3043 BC, Selatan Irak modern. 22. Sekitar 3150 SM terjadinya air bah, setelah bencana ini sejarah peradaban kedua baru dimulai. 23. Epos Mahabharata terjadi 3000 SM. 24. Migrasi kedua bangsa Melayu Proto 2500 SM di Pulau Borneo. 25. Situs Gilimanuk, Jimbaran Bali, lokasi Gilimanuk Kabupaten Negara Bali, luas situs 4 km persegi ditemukan kerangka dalam tempayan yang diperkirakan hidup pada masa 1800 SM tahun yang lalu. 26. Situs Cipari Kuningan Jawa Barat ditemukan peti kubur batu, ciri perjalanan hidup budaya prasejarah, juga ditemukan perkakas dapur gerba perunggu dan bekas pondasi bangunan, diperkirakan ada peradaban sekitar 1000 SM. Ada 3 peradaban yang muncul setelah terjadinya air bah bencana banjir global di masa Nuh sekitar 3150 SM. Setelah bencana ini sejarah peradaban kedua baru dimulai. 1. Kelompok Timur, dipimpin Yafet bin Nuh, diperkirakan mendiami Sundalan, paparan Sunda, dan dari kelompok ini muncul ras baru. 2. Kelompok Tengah, dipimpin Sem bin Nuh, diperkirakan mendiami Asia Tengah. Mereka berasal dari kelompok ini muncul ras baru. 3. Kelompok Barat, dipimpin Ham bin Nuh, diperkirakan mendiami daratan Afrika. Mereka berasal, Yafet dan leluhur Nusantara, untuk dipahami, selepas banjir Nabi Nuh AS di Nusantara atau lebih tepatnya di Sundalan, muncul satu komunitas Bani Adam kelompok Timur, yang diidentifikasikan dalam istilah Plato dikenal dengan peradaban Atlantis. Komunitas ini, pernah mencapai peradaban yang tinggi selama ratusan tahun, akan tetapi kemudian hancur diterjang banjir, gempa bumi dan gunung meletus pada sekitar tahun 9600 SM. Komunitas ini akhirnya berpencar ke segala penjuru bumi. Mereka kemudian menjadi leluhur bangsa-bangsa di Asia Timur, seperti ras Mongoloid dan Altai, bahkan turut menyumbangkan teknologi peradaban di dunia secara luas dan menyisakan bangunan-bangunan besar yang bercirikan punden berundak atau piramid. Setelah situasi di Nusantara dirasakan cukup tenang, sekelompok kecil dari bangsa Sundalan mulai pulang kampung. Dan pada puncaknya, mereka datang dalam jumlah besar, pada sekitar tahun 2500 SM 1500 SM. Mereka ini kemudian dikenal sebagai bangsa Proto-Melayu. Pada sekitar tahun 300 SM, datang dalam jumlah yang besar kelompok bangsa dari Asia Selatan India, dan Asia Tengah, yang dikenali sebagai Detero Melayu dan membawa pengaruh budaya Hindustan di Nusantara. Bangsa-bangsa di Nusantara, sebagian besar merupakan hasil pembauran dari 2 komunitas ini, yaitu Proto-Melayu dan Detero Melayu. Mereka merupakan zuriat keturunan dari Yafet bin Nuh yang berkembang, kemudian memunculkan ras baru dari sinilah kemudian muncul bangsa Nusantara, bangsa Austronesia.
Proto-Melayu dan Sundalan, setelah terjadi peristiwa bencana Nabi Nuh AS, semua peradaban di bumi hancur dan Yafet bin Nuh, diperkirakan mendiami Sundalan, paparan Sunda, kemudian membangun peradaban di kawasan Sundalan. Di kemudian hari Sundalan akhirnya menjadi sebuah pusat peradaban dunia, yang dikenal sebagai peradaban Atlantis Sabah. Pada sekitar tahun 9600 SM, menurut catatan Plato, peradaban Atlantis ini hancur dilanda banjir. Penduduk Atlantis berpencar ke seluruh penjuru bumi. Mereka kemudian menjadi leluhur bangsa-bangsa di Asia Timur, seperti ras Mongoloid dan Altai. Lemuria, sebagai peradaban tertua di muka bumi, peradaban Lemuria diperkirakan sejak 53.000 SM. Kisah Lemuria dan Atlantis, hilangnya kedua peradaban kuno nan canggih ini diperkirakan hampir bersamaan yaitu pada 24.000 SM. Dr. Javier Charbera pada sekitar tahun 1972 menemukan batu-batu kuno bergambar, berukir yang disinyalir sisa-sisa peradaban bangsa Lemuria. Sisa-sisa budaya peradaban Lemuria tersebar di berbagai wilayah seperti suku Maya, Inka, Aztec. Sisa kebudayaan Lemuria juga ditemukan di Kepulauan Hawaii. Peradaban negeri Lemuria ini dikisahkan sangatlah maju bahkan mungkin lebih maju dari zaman sekarang ini. Pada saat itu peradaban Lemuria sudah mampu melakukan perjalanan antar galaksi. Pada zaman Lemuria ada 5 ras yang berkuasa, yaitu kulit kuning, merah, coklat, hitam, dan pucat. Pada masa itu kebudayaan yang menonjol adalah kulit merah, jadi kemungkinan besar kebudayaan Indian, Aztec, Maya juga berasal dari Atlantis. Tetapi, kemudian kebudayaan itu kemunduran dan selanjutnya kebudayaan kulit hitam, coklat di India yang mulai menguasai dunia. Inilah kemungkinan besar zaman kejayaan yang kemudian dikenal menjadi epos Ramayana, 7.000 tahun lalu kurang lebih sekitar tahun 5.000 SM, dan epos Mahabharata, 5.000 tahun lalu kurang lebih sekitar tahun 3.000 SM. Tetapi, kemudian kebudayaan ini pun hancur setelah terjadi perang Baratayuda yang amat dahsyat itu, kemungkinan perang itu menggunakan teknologi laser dan nuklir, sisa radiasi nuklir di daerah yang diduga sebagai padang Kurukshetra sampai saat ini masih bisa dideteksi cukup kuat. Bisa jadi perang ini yang mengakibatkan hilangnya peradaban Mohenjo-daro dan Harappa karena perang nuklir pada waktu itu. Salah satu bekas kawah dari nuklir tersebut masih ada sampai sekarang. Mohenjo-daro dan Harappa dikenal sebagai peradaban yang hilang secara misterius. Seperti yang kita ketahui sebelumnya tentang Atlantis atau Lemuria ini telah mengenal teknologi yang lebih canggih dari zaman sekarang ini. Salah satunya adalah teknologi kristal Lemuria. Perlu saya tambahkan bahasan ini dengan tabut Nabi Sulaiman yang konon benda tersebut mempunyai daya kekuatan luar biasa yang sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya, masih menjadi misteri sampai saat ini. Bisa kita beri pertanyaan untuk mengungkapnya, dari manakah tabut Sulaiman berasal, apakah itu kristal bangsa Lemuria, atau benda berteknologi tinggi pada masa peradaban Atlantis. Teknologi ini dipercaya lebih canggih dari teknologi tercanggih yang ada pada peradaban kita sekarang. Bangsa ini adalah bangsa Lemuria. Mereka adalah gambaran baik dari umat manusia, karena menurut cerita bangsa Lemuria dijajah oleh bangsa Atlantis dan pergi meninggalkan bumi karena memang bangsa Lemuria cinta damai dan tidak mau melawan bangsa Atlantis yang akhirnya punah karena kesombongannya sendiri. Tenggelam ke dasar laut yang bernama Imperium Sabah. Dipercaya juga bahwa makhluk yang orang sebut sebagai alien yang melakukan alien abduct adalah bangsa Lemurian yang pulang ke bumi untuk melihat perkembangan bumi. Bangsa Lemurian yang pindah ke planet atau galaksi lain ini di beberapa cerita dipercaya membuat suatu koloni di galaksi lain, dengan sebutan ras alien Pleiades yang tinggal di gugusan bintang konstelasi Taurus. Ada yang mengatakan mereka tinggal di planet Era atau Terra di gugusan bintang Pleiades itu sendiri. Pleiades adalah gugusan bintang yang berjarak sekitar 415-500 tahun cahaya dari bumi, berlokasi di konstelasi Taurus. Gugusan bintang itu terdiri dari sekitar 250-500 bintang termasuk 9 bintang utamanya. Pleiades juga disebut Seven Sisters, dari 7 bintang yang dapat terlihat dengan mata telanjang. Adapun tentang penggambaran ras suku Pleiades yang dipercaya sebagai manusia yang hijrah ke planet Terra. Salah satu teknologi canggih Lemuria adalah teknologi kristal. Penemuan ini didapatkan dalam dokumen kuno yang dibuat oleh Robert Charmux. Sama menakjubkannya dengan penemuan kota yang terendam di bawah air yang terletak di Kepulauan Bahama, Biminirot oleh 5 orang penyelam pada tahun 1970, piramida dengan corak emas yang megah dikelilingi oleh kubah-kubah, bangunan-bangunan persegi panjang, peralatan-peralatan metal yang tidak teridentifikasi, dan patung yang di atasnya terdapat misterius yang berisi 7 miniatur piramida.
Lemuria terkenal dengan benua yang subur makmur, segala macam bahan tambang ada, sama seperti halnya Atlantis. Namun dikatakan Lemuria tidak secanggih Atlantis dalam hal teknologi, walaupun peradaban Lemuria saat itu jauh lebih maju dari peradaban kita sekarang. Akan tetapi Lemuria mempunyai keunggulan pada sifat ramah tamah, menguasai tingkat spiritual magic yang tinggi, serta yang pasti cinta damai. Lihat saja perilaku orang Jawa yang penuh dengan sopan santun, tutur kata yang lembut serta Nusantara kental dengan nuansa mistik atau gaib. Sementara Atlantis kental dengan nuansa keras seperti peperangan, sedangkan Lemuria digolongkan ke dalam budaya timur alias identik seperti Indonesia. Lemuria ini tersebar antara suku Maya, Inka, Aztec sampai Kepulauan Hawaii. Di daerah Yonaguni, Jepang juga ditemukan piramida bawah laut sisa-sisa peradaban Lemuria. Menurut seorang profesor Malaysia itu boleh dikatakan Nusantara lebih tua. Peradabannya dari suku-suku antara Inka, Maya, Aztec. Indonesia kuno dalam hal ini peradaban Sabah, memiliki pengetahuan untuk membangun piramida seperti halnya Mesir kuno, piramida Gunung Padang di Jawa Barat yang diperkirakan mulai dibangun 23.000 SM atau sebelumnya diklaim lebih tua dari yang di Mesir. Yang lebih mengagumkan lagi adalah ditemukan, di dasar pantai bagian utara dari Pulau Besar Papua ditemukan struktur bangunan mirip benteng diperkirakan yang panjangnya 110 km dan tingginya setinggi gunung, 1.860 meter, dengan lebar 2.700 meter, kita bisa lihat di YouTube dengan mengklik Jayapura Wall. Dan sekali lagi hal ini tidak terekspos di mata dunia, bahkan di Google Earth hal ini sudah tidak ada. Untuk melengkapi bahwa nenek moyang di Pulau Jawa telah mengenal bangsa leluhurnya, saya akan cuplikan beberapa teks kuno tentang Lemuria versi bahasa Jawa kuno. Sakdurunge ana lindu gede, pegunungan Watu Jago tutup pegunungan Masaran kuwi dienggoni menusa sing isi wuda emblejet, wujud kaya ketek rangutan gede pangane rupa kewan, kodok, kadal, ula, cacing, jangkrik, walang, sarta woh-wohan, mulwa, srikaya, mete, duet, popohan, nanas lan liya-liyane. Kabeh mau mung cukup ngapek utawa nyekel ning alas panggonane urip neng kono. Panggonane turu ning gowo sing dhuwur utawa pang-pang gede, durung ana sing wani turu ning gua, sabab gua-gua kuwi mesti dienggoni macan gembong. Wong mau yen mati bangkene diumbar ngenggon kono nuli ditinggal lunga, wekasane di hotel-hotel dipangan kewan galak, balunge pating kececer ning kana-kana katut banjire bengawan sala pada nyangrah ning Breman Gemolong, Kali Jambe, Kabupaten Sragen, wasana kurugan lumpur lan pada slinede bengawan sala, uga ana sing tutuk Breman Ngandong, Kabupaten Ngawi. Wong pulo liya sing wis pada duwe tata budaya, olehi ngarani wong ngono mau aran wong legena. Uga ana sing ngarani Gandaruwo. Ana maneh sing ngarani Limuri. Buku sejarah punika nyateti wiwit ing taun Masehi 1931, saking kepek catetan tuwin pangandikanipun Eyang Buyut Cangga Guru Desa tuwin Eyang Pandita Kanung ing Pareden Kendeng Ngargapura, Pomahan, Sukalila lan Prawata. Atlantis, kita akan melihat pandangan Atlantis melalui kacamata Aricio Nunes dos Santos dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found diperkuat oleh beberapa tulisan oleh Dani Irwanto, bahwa Atlantis terletak di Indonesia. Dalam catatannya, Plato menulis bahwa Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules, dan memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Solon, atau sekitar tahun 9.600 SM. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudra, hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Bencana akhir zaman es terakhir 11600, 2000 tahun Masehi sama dengan 9600 SM, adalah masa pertama dari 4 bencana katastrofi yang terjadi di Sundaland. 4 bencana itu sehingga terbentuk pulau-pulau seperti sekarang ini, yang sebelumnya merupakan tanah besar, atau pulau besar yang oleh sejarawan Romawi beri nama Meru. Kita bisa urutkan tahun peradabannya, yaitu masa Lemuria 53.000 SM. Lemuria dikuasai Atlantis ten 24.000 SM, kemudian tenggelam ten 9.600 SM, kemudian bangkit dan berkembang menjadi peradaban besar di muka bumi, dengan sebelumnya terjadi perang besar pada ten 5.000 SM tercatat dalam Ramayana dan perang besar kedua ten 3.000 SM tercatat dalam Bharatayuda yang disebut Atlantis, kemudian hari berkembang menjadi peradaban Sabah sampai kedatangan Sulaiman ten 935 SM. Pada buku Timaeus, Plato berkisah, di hadapan Selat Mainstai Haigelisi, ada sebuah pulau yang sangat besar, dari sana kalian dapat pergi ke pulau lainnya, di depan pulau-pulau itu adalah seluruhnya daratan yang dikelilingi laut samudera, itu adalah kerajaan Atlantis.
Ketika itu Atlantis baru akan melancarkan perang besar dengan Athena, namun di luar dugaan Atlantis tiba-tiba mengalami gempa bumi dan banjir, tidak sampai sehari semalam tenggelam sama sekali di dasar laut, negara besar yang melampaui peradaban tinggi, lenyap dalam semalam. Menurut Critias, dewa Helenik membagi wilayah untuk setiap dewa, Poseidon mewarisi wilayah Pulau Atlantis. Pulau ini lebih besar daripada Libya kuno dan Asia kecil yang disatukan, tetapi akan tenggelam karena gempa bumi dan menjadi sejumlah lumpur yang tak dapat dilewati, menghalangi perjalanan menyeberang samudra. Bangsa Mesir mendeskripsikan Atlantis sebagai pulau yang terletak kira-kira 700 km, kebanyakan terdiri dari pegunungan di wilayah utara dan sepanjang pantai, dan melingkupi padang rumput berbentuk bujur di selatan, terbentang dalam satu arah 3000 stadia, sekitar 600 km, tetapi di tengah sekitar 2000 stadia, 400 km. Menurut Critias, 9000 tahun sebelum kelahirannya, perang terjadi antara bangsa yang berada di luar pilar-pilar Hercules, umumnya diduga Selat Gibraltar, dengan bangsa yang tinggal di dalam pilar. Bangsa Atlantis menaklukkan Libya sampai sejauh Mesir dan benua Eropa sampai sejauh Tirenia, dan menjadikan penduduknya budak. Orang Athena memimpin aliansi melawan Kekaisaran Atlantis, dan sewaktu aliansi dihancurkan, Athena melawan Kekaisaran Atlantis sendiri, membebaskan wilayah yang diduduki. Namun, nantinya, muncul gempa bumi dan banjir besar di Atlantis, dan hanya dalam satu hari satu malam, Pulau Atlantis tenggelam dan menghilang. Bagian lain dari komentar abad ke-5 Proclus mengenai Timas memberi deskripsi geografi Atlantis. Menurut mereka, terdapat 7 pulau di laut tersebut pada saat itu, tanah suci untuk Persephone, dan juga 3 lainnya dengan besar yang sangat besar, salah satunya tanah suci untuk Pluto, lainnya untuk Ammon, dan terakhir di antaranya untuk Poseidon, dengan luas ribuan stadia. Apakah Plato menyebut tanah Pasundan dengan Poseidon? Penduduknya, mereka menambah, memelihara ingatan dari nenek moyang mereka mengenai pulau besar Atlantis yang pernah ada dan telah berkuasa terhadap semua pulau di Laut Atlantik dan suci untuk Poseidon. Kini, hal tersebut telah ditulis Marcellus dalam Aethiopika. Catatan Plato mengenai Atlantis juga telah menginspirasi beberapa imitasi parodik, hanya beberapa dekade setelah Timas dan Critias, sejarawan Theopompus dari Chios menulis mengenai wilayah yang disebut Meropis. Deskripsi wilayah ini ada pada buku 8 Philippika, yang berisi dialog antara Raja Midas dan Silenus, teman dari Dionysus. Silenus mendeskripsikan bangsa Meropit, ras manusia yang tumbuh 2 kali dari ukuran tubuh biasa, dan menghuni 2 kota di Pulau Meropis, Kos, Esebes kota Pies, dan Machimos kota pertempuran. Meropis dalam dialek Yunani identik dengan kata dan pengucapan meru, opir. Apakah benar sama maksud kata tersebut dengan sebutan Sunda Land, Atlantis, Pulau Jawa tempat pusat peradaban Sabah berada? Ikuti terus pemaparannya. Aricio Nunes dos Santos, tahun 1937 sampai tahun 2005 adalah seorang insinyur yang berkualifikasi dengan banyak paten terhadap kreditnya. Ia adalah seorang profesor teknik nuklir di Universitas Federal Minas Gerais di Brasil, dan juga bekerja sebagai ahli geologi dan iklim. Ia juga seorang ahli bahasa amatir yang antara lain telah menguasai bahasa Yunani dan Sanskerta. Kisah Atlantis datang kepada kita dari Timas dan Critias, dialog Sokrates, yang ditulis pada sekitar 360 SM oleh Plato. Ada 4 orang di suatu pertemuan yang telah bertemu hari sebelumnya mendengarkan Sokrates menggambarkan mengenai negara yang ideal. Sokrates ingin Timas dari Lokri, Hermokrates, dan Critias untuk menceritakan kisah-kisah tentang interaksi Athena dengan negara-negara lain. Yang pertama adalah Critias, yang berbicara tentang pertemuan kakek moyangnya dengan Solon, salah satu dari 7 orang bijak, seorang penyair Athena dan penata hukum yang terkenal. Solon pernah ke Mesir di mana pendeta di sana membandingkan Mesir dengan Athena, dan bercerita tentang dewa-dewa dan legenda masing-masing. Salah satu kisah pendeta Mesir tersebut adalah tentang Atlantis. Atlantis, yang kemungkinan adalah sebuah legenda mengenai bangsa dan daratan dan disebutkan dalam dialog Plato Timas dan Critias, telah menjadi objek daya tarik di kalangan filsuf barat dan sejarawan selama hampir 2400 tahun. Plato, K424-K328 SM, menggambarkannya sebagai kerajaan yang kuat dan maju yang tenggelam, di malam hari, ke dalam laut sekitar 9600 SM. Setelah Atlantis tumbuh kuat, etika mereka menurun. Tentara mereka dapat menaklukkan Afrika sejauh Mesir dan Eropa sampai Tirenia, Lebanon sekarang, sebelum dihalau kembali oleh aliansi yang dipimpin oleh Athena.
Kemudian, atas kutukan dewa, daratan itu dilanda gempa bumi dan banjir, dan tenggelam ke dalam laut yang berlumpur. Menurut Critias, Solon dalam menuliskan puisinya perlu mengartikan nama-nama dalam bahasa dan pengetahuan masyarakat Athena pada masa itu, dan ketika menyalin nama-nama itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi, nama-nama termasuk Poseidon, Hercules, Atlas, Athena, Mesir, Libya, Tirenia dan Eropa adalah nama-nama terjemahan dari nama asli yang menurut Critias masih disimpannya. Etnis Mesir kuno adalah di antara para pengungsi dan korban bencana kemudian bermukim kembali di daratan yang sekarang disebut Mesir. Dalam penyelamatan, mereka membawa catatan dan register, dan selanjutnya disimpan dalam kuil-kuil mereka. Studi linguistik dan alfabet budaya renjang di Sumatera Barat Daya yang dilakukan oleh antara lain Sir Thomas Stamford Raffles, 1817, J. Park Harrison, 1896, E. G. Schroeder, 1927, dan Majaspen, 1983, menunjukkan beberapa korelasi bahasa dan alfabet renjang dengan bahasa dan alfabet Fenisia dan Mesir kuno. Indonesia kuno memiliki pengetahuan untuk membangun piramida seperti halnya Mesir kuno, piramida Gunung Padang di Jawa Barat yang diperkirakan mulai dibangun 23.000 SM atau sebelumnya diklaim lebih tua dari yang di Mesir. Keberadaan Atlantis ini didukung oleh fakta bahwa kisah tersebut diuraikan dengan amat rinci, terutama dalam Critias. Selain itu, berbagai kondisi, peristiwa dan benda-benda seperti iklim dua musim, banjir, tsunami, orichalcum, fitur geografis, banteng, kerbau, dan hasil bumi yang tidak dikenal oleh Plato juga dijelaskan dalam kata-kata yang rincin dan panjang. Atlantis di Laut Jawa, Sundalandia atau secara khusus Indonesia telah digagas sebagai lokasi di mana Atlantis berada. Dasar argumen ini adalah bahwa Samudera Atlantis mengacu pada laut yang mengelilingi benua Eurasia dan Afrika, yang merupakan pemahaman Yunani kuno sebelum Christopher Columbus mendarat di benua Amerika. Para pendukung gagasan ini mengklaim bahwa penduduk asli Sundalandia yang mengungsi karena air pasang atau letusan gunung berapi kemudian melakukan kontak dengan Mesir kuno, yang kemudian diteruskan kisahnya kepada Plato namun belum tentu Plato memperoleh kisah tersebut seluruhnya dalam rincian yang benar, termasuk lokasi dan jangka waktunya. Gagasan pertama mengenai hubungan antara Atlantis dan Indonesia berasal dari teosofis terkemuka C. W. Leadbeater, tahun 1854 sampai tahun 1934 m, dalam buku The Occult History of Java, yang diterbitkan pada tahun 1951. Atlantis adalah benua Sundalandia yang tenggelam. Plato mengungkapkan bahwa 9.000 adalah jumlah tahun yang telah berlalu sejak perang yang dikatakan telah terjadi antara mereka yang tinggal di luar pilar Hercules dan semua yang tinggal di dalamnya, dan daratan itu lebih besar dari Libya dan Asia Kecil, disatukan, dan adalah jalan untuk menuju pulau-pulau lain, dan dari sini Anda dapat mencapai benua di seberangnya yang meliputi samudera yang sebenarnya. Petik 2. Q.S. Sabah, dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu, jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. 9.000 tahun sebelum masa hidupnya Solon, ke-600 SM, berarti sekitar 11.600 tahun yang lalu. Permukaan laut saat itu adalah sekitar 60 meter di bawah permukaan laut saat ini. Sebuah peta yang menunjukkan daratan pada 11.600 tahun yang lalu telah diekstraksi oleh penulis dari Grid Elevasi GTOPO 30 yang diterbitkan oleh USGS. Perjalanan menjauh dari Sundalandia, seseorang dapat mencapai pulau-pulau lain seperti Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Mindanao dan Luzon. Melewati pulau-pulau ini, seseorang dapat mencapai benua di seberangnya, yaitu benua Sahul, yang menggabungkan benua Australia, Papua dan daratan yang menghubungkan. Benua ini meliputi Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Sehingga pernyataan Plato, adalah jalan untuk menuju pulau-pulau lain, dan dari sini Anda dapat mencapai benua di seberangnya yang meliputi samudera yang sebenarnya, adalah cocok sehingga Atlantis yang dihipotesiskan terletak di Sundalandia adalah benar. Pada peta, kita dapat melihat bahwa Sundalandia luasnya lebih-lebih besar dari gabungan Libya dan Asia Kecil, cocok seperti yang diungkapkan Plato dalam wacananya mengenai Atlantis.
Dataran Atlantis, plato menggambarkan dataran Atlantis adalah rata, dikelilingi oleh pegunungan yang turun ke arah laut, halus dan tidak bergelombang, berbentuk persegi panjang dan lonjong, panjangnya 3000 stadia, sekitar 555 km, lebarnya 2000 stadia, sekitar 370 km, menghadap ke arah selatan, terlindung dari utara, dikelilingi oleh sederetan pegunungan besar dan kecil yang indah. Dan terdapat desa-desa dan rakyat yang makmur, sungai, rawa dan padang rumput. Deskripsi ini persis cocok dengan kondisi geografis seperti terlihat pada peta di bawah ini. Dataran yang rata, halus dan tidak bergelombang, turun menuju laut, kemiringan permukaan tanah di daerah tersebut adalah sebagian besar kurang dari 1% menurun ke selatan menuju Laut Jawa dan tidak ada gundukan yang terlihat di seluruh dataran. Kondisi dataran saat ini yang berada di atas permukaan air laut terdiri dari daerah rawa, sistem irigasi rawa pasang surut, perumahan di atas air, transportasi air, mangrove dan lahan gambut. Dikelilingi oleh sederetan pegunungan besar dan kecil yang indah, terdapat dua daerah pegunungan di sebelah utara dataran, yaitu Pegunungan Muller-Swaner dan Pegunungan Meratus. Puncak tertinggi di Pegunungan Muller-Swaner yang terdekat dengan dataran adalah Gunung Liangapran dengan ketinggian 2240 meter di atas permukaan air laut saat ini, sedangkan yang di Pegunungan Meratus adalah gunung besar dengan ketinggian 1890 meter. Pegunungan ini sebagian besar tertutup oleh hutan primer, dihuni oleh bermacam-macam satwa dan sebagai kediaman suku Dayak. Menghadap ke selatan dan terlindung dari utara, hal ini adalah cocok bahwa datarannya menghadap ke selatan dan terlindung oleh pegunungan di sebelah utara. Berbentuk persegi dan lonjong, panjangnya sekitar 555 km dan lebarnya sekitar 370 km, bentuk dataran adalah persegi di bagian selatan dan lonjong di bagian utara. Ukurannya hampir sama persis, 555 km panjangnya dan 370 km lebarnya. Terdapat desa-desa dan rakyat yang makmur, sungai, rawa dan padang rumput. Daerah dataran dalam kondisi saat ini terletak di daerah hutan hujan tropis, memiliki tingkat curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, memiliki suhu hangat sepanjang tahun, sebagian besar rawa dan memiliki banyak sungai besar dan anak sungai sehingga daerahnya subur dan kaya makanan dan sumber daya kebutuhan sehari-hari. Dewa Poseidon yang dipuja oleh orang Atlantis adalah identik dengan Dewa Baruna, seorang dewa dalam mitologi Nusantara Pradharma, keduanya diberi julukan Dewa Air atau Dewa Laut. Jadi, Solon menerjemahkan Baruna menjadi Poseidon. Pulau Kalimantan dulunya pernah dikenal dengan nama Warunapura atau tempatnya Dewa Baruna. Selanjutnya, naskah Nagarakretagama menyebutkan sebuah negara yang berada dalam lingkup pengaruh Majapahit yang disebut Barune, kemudian diidentifikasi sebagai Barunai, sebuah kerajaan yang sekarang dikenal dengan nama Brunei. Sumber-sumber Eropa selanjutnya pada abad ke-16 menyebut nama pulau itu sebagai Burne oleh Antonio Piga. Sigeg 2. Zaman kuna Makuna, sadurunge tahun Masehi, Nabi Isa masih durung miyos. Wong Nusa Brunei Kidul sing manggon ning saurute pesisire Teluk Sampit sarta neng tepis kiwa tengene Bengawan Sampit hilir, ing sawijining wektu ketrajang pagebluk gede. Jare wong-wong Sampit kuwi pada dikrowoti setan blarutan sogrok weteng, nganti ake banget wong-wong sing pada mati, luwih-luwih bocah cilik sing isi demolan. Wong-wong sing isi urip pada miris banget, nuli pada ngungsi minggat ngumbara lelayaran mengidul nyabrang Samodra Brunei, tumuju ning Nusa Kendeng. Setan blarutan ora wani nyabrang samodra nututi wong-wong ngungsi mau, jare wedi kesiku batari huaruhna, ratune Jim Samodra. Nusa Kendeng sama dengan Pulau Jawa saat ini. Burne oleh Antonio Pigafetta atau Borneo oleh Duarte Barbosa. Kolonial Belanda dan Inggris menyebutnya nama pulau tersebut Borneo. Batara Kala dan Hercules keduanya memiliki nafsu yang tak terpuaskan, dan sifat yang sangat kasar, brutal dan keras di sepanjang hidup mereka. Rupanya, Solon menerjemahkan Kala menjadi Hercules. Penulis menghipotesiskan pilar Hercules sebagai tugu batas yang dihiasi dengan wajah Kala, seperti yang banyak sekali terdapat di Jawa dan Bali. Korban kerbau, pada bagian akhir Kritias, dijelaskan bahwa pada setiap 5 atau 6 tahun sekali berselang-seling, para raja Atlantis berkumpul untuk berdiskusi dan membuat perjanjian, diakhiri dengan persembahan korban banyak kerbau. Kebiasaan korban kerbau untuk persembahan hanya ada di Asia Tenggara dan Asia Tengah bagian selatan. Tentu saja Plato tidak menyebutnya sebagai kerbau karena binatang ini hanya terdapat di daerah tersebut, tetapi sebagai binatang yang mirip yaitu banteng. Ingat tentang prasasti Kutai tentang pengorbanan 1000 ekor kerbau.
Candi dan piramida. Selain menhir, meja batu dan patung-patung batu, budaya megalitik Austronesia di Nusantara juga menampilkan struktur piramida berundak yang terdiri dari tanah dan batu, disebut sebagai punden berundak, dianggap sebagai salah satu karakteristik budaya asli Nusantara. Struktur ini telah ditemukan dan tersebar di seluruh Nusantara sejauh Polinesia. Di antaranya ditemukan di Pegunungan Hyang Argapura, Lebak Sibeduk, Basema, Pangguyangan, Cisolok dan Gunung Padang, yang terakhir adalah merupakan situs megalitik terbesar dan tertua di Asia Tenggara yaitu 23.000 SM atau lebih tua, Natawijaya, 2013. Candi Sukuh dan Ceto di Jawa Tengah tahun masih diperdebatkan, menunjukkan unsur-unsur punden berundak budaya Austronesia yang agak menyerupai piramida di Amerika Tengah. Punden berundak adalah desain dasar Candi Borobudur di Jawa Tengah. Seperti dikatakan dalam Kritias, Candi Poseidon dan Kleito dibangun di pulau pusat yang berupa sebuah bukit, dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran air. Untuk mencapai candi dari lingkaran air paling dalam, diperlukan undak pada lereng bukitnya. Hal ini dapat diartikan bahwa candi ini menampilkan struktur piramida berundak bumi dan batu, ciri budaya asli Nusantara yang disebut sebagai punden berundak. Kelapa. Plato menulis dalam Kritias bagian 115b. Dan buah-buahan yang memiliki kulit keras airnya dapat diminum, ada dagingnya dan dapat digunakan sebagai minyak urapan. Selain beberapa nama klasik lain, Kalimantan pernah disebut dengan nama Nusa Kencana, secara harfiah berarti Pulau Emas, sebagaimana dinyatakan dalam ramalan Jayabaya dari Kerajaan Kadiri di Jawa pada abad ke-12. Tenggelamlah ia ke dasar laut beserta peradabannya, juga hilang dalam ingatan orang-orang. Yang lebih menghebohkan lagi adalah penelitian yang dilakukan oleh Ariso Santos, seorang ilmuwan asal Brasil. Santos menegaskan bahwa Atlantis itu adalah wilayah yang sekarang ini disebut Indonesia. Dalam penelitiannya selama 30 tahun yang ditulis dalam sebuah buku Atlantis. The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization, dia menampilkan 33 perbandingan, seperti luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bertani, yang akhirnya menyimpulkan bahwa Atlantis itu adalah Indonesia. Sistem terasisasi sawah yang khas Indonesia, menurutnya, ialah bentuk yang diadopsi oleh Candi Borobudur, piramida di Mesir, dan bangunan kuno Aztec di Meksiko. Berdasarkan kepada tulisan Plato, peserta konferensi akhirnya setuju pada 24 kriteria yang secara geografis harus memenuhi persyaratan keberadaan lokasi Atlantis, yaitu 1. Metropolis Atlantis harus terletak di suatu tempat yang tanahnya pernah ada atau sebagian masih ada. 2. Metropolis Atlantis harus mempunyai morfologi yang jelas berupa selang-seling daratan dan perairan yang berbentuk cincin memusat. 3. Atlantis harus berada di luar pilar-pilar Hercules. 4. Metropolis Atlantis lebih besar dari Libya dan Anatolia, dan Timur Tengah dan Sinai, gabungan. 5. Atlantis harus pernah dihuni oleh masyarakat maju, beradab, cerdas. Literate population, dengan keterampilan dalam bidang metalurgi dan navigasi. 6. Metropolis Atlantis harus secara rutin dapat dicapai melalui laut dari Athena. 7. Pada waktu itu, Atlantis harus berada dalam situasi perang dengan Athena. 8. Metropolis Atlantis harus mengalami penderitaan dan kehancuran fisik parah yang tidak terperikan, unprecedented proportions. 9. Metropolis Atlantis harus tenggelam seluruhnya atau sebagian di bawah air. 10. Waktu kehancuran Metropolis Atlantis adalah 9.000 tahun Mesir, sebelum abad ke-6 SM. 11. Bagian dari Atlantis berada sejauh 50 stadia, 7,5 km, dari kota. 12. Atlantis padat penduduk yang cukup untuk mendukung suatu pasukan besar, 10.000 kereta perang, 1.200 kapal, 1.200.000 pasukan. 13. Ciri agama penduduk Atlantis adalah mengorbankan banteng-banteng. 14. Kehancuran Atlantis dibarengi oleh adanya gempa bumi. 15. Setelah kehancuran Atlantis, jalur pelayaran tertutup. 16. Gajah-gajah hidup di Atlantis. 17. Tidak mungkin terjadi proses-proses selain proses-proses fisik atau geologis yang menyebabkan kehancuran Atlantis. 18. Banyak mata air panas dan dingin, dengan kandungan endapan mineral, terdapat di Atlantis. 19. Atlantis terletak di dataran pantai berukuran 2000 kali 3000 stadia, dikelilingi oleh pegunungan yang langsung berbatasan dengan laut. 20. Atlantis menguasai negara-negara lain pada zamannya. 21. Angin di Atlantis berhembus dari arah utara, hanya terjadi di belahan bumi utara.
22. Batuan Atlantis terdiri dari bermacam warna, hitam, putih, dan merah. 23. Banyak saluran-saluran irigasi dibuat di Atlantis. 24. Setiap 5 dan 6 tahun sekali, penduduk Atlantis berkurban banteng. Teori Harry Truman. Teori ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Austronesia berasal dari dataran Sundaland yang tenggelam pada zaman es era Pleistosen. Populasi ini peradabannya sudah maju, mereka bermigrasi hingga ke Asia Daratan hingga ke Mesopotamia, mempengaruhi penduduk lokal dan mengembangkan peradaban. Pendapat ini diperkuat oleh Umar Anggara Jenny, mengatakan bahwa Austronesia sebagai rumpun bahasa yang merupakan sebuah fenomena besar dalam sejarah manusia. Rumpun ini memiliki sebaran yang paling luas, mencakup lebih dari 1.200 bahasa yang tersebar dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di timur. Bahasa tersebut kini dituturkan oleh lebih dari 300 juta orang. Pendapat Umar Anggara Jenny dan Harry Truman tentang sebaran dan pengaruh bahasa dan bangsa Austronesia ini juga dibenarkan oleh Abdul Hadi W.M. Samanto, 2009. Koran Republika, Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2005 menulis bahwa para peneliti AS menyatakan bahwa Atlantis Indonesia. Hingga kini cerita tentang benua yang hilang Atlantis masih terselimuti kabut misteri. Sebagian orang menganggap Atlantis cuma dongeng belaka, meski tak kurang 5.000 buku soal Atlantis telah ditulis oleh para pakar. Sebagian arkeolog Amerika Serikat AS bahkan meyakini benua Atlantis dulunya adalah sebuah pulau besar bernama Sundaland, suatu wilayah yang kini ditempati Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Sekitar 11.600 tahun silam, benua itu tenggelam diterjang banjir besar seiring berakhirnya zaman es. Menurut Umar, salah satu pulau penting yang tersisa dari benua Atlantis, jika memang benar, adalah Pulau Natuna, Riau. Berdasarkan kajian biomolekuler, penduduk asli Natuna diketahui memiliki gen yang mirip dengan bangsa Austronesia tertua. Bangsa Austronesia diyakini memiliki tingkat kebudayaan tinggi, seperti bayangan tentang bangsa Atlantis yang disebut-sebut dalam mitos Plato. Ketika zaman es berakhir, yang ditandai tenggelamnya benua Atlantis, bangsa Austronesia menyebar ke berbagai penjuru. Mereka lalu menciptakan keragaman budaya dan bahasa pada masyarakat lokal yang disinggahinya dalam tempo cepat yakni pada 3.500 sampai 5.000 tahun lampau. Kini rumpun Austronesia menempati separuh muka bumi. Menurut penelitian Ariso Santos, para pendeta, rohaniwan, Mesir kuno ini, mewarisi informasi tentang Atlantis ini dari para leluhurnya yang berasal dari Hindustan India yang merupakan peradaban Atlantis kedua, dari peradaban bangsa Atlantis pertama di Sundaland, Lemuria, atau Nusantara. Ariso Santos juga menemukan banyak informasi-informasi yang mengarahkan kesimpulannya dari artefak-artefak dan situs bersejarah di Mesir. Ariso Santos juga menemukan bahwa cerita tentang Atlantis terkait dengan kisah para dewa, dalam mitologi Yunani dan perikehidupan manusia pertama, keluarganya dan masyarakat keturunannya. Cerita ini ada kemiripan dengan kisah Zeus dalam mitologi dan legenda Yunani, juga dengan kisah dalam kitab suci Hindu Rigveda Puranas. Pada zaman glasial permukaan air laut telah menurun dengan drastis sehingga hanya dasar laut yang kering menjadi daratan. Di Indonesia bagian barat dasar laut yang mengering itu disebut dataran Sunda, sedangkan di Indonesia bagian timur disebut dataran Sahul. Dataran Sunda telah menyebabkan kepulauan Indonesia bagian barat menjadi satu dengan benua Asia, sedangkan dataran Sahul telah pula menghubungkan kepulauan Indonesia bagian timur dengan benua Australia. Itulah sebabnya fauna dan flora Indonesia Barat mirip dengan fauna dan flora Asia dan sebaliknya fauna dan flora Indonesia Timur mirip dengan Australia. Manusia yang hidup zaman Pleistosen adalah spesies Homo erectus, yang menjadi pendukung kebudayaan batu tua Paleolitikum. Secara geologi, wilayah barat Indonesia modern muncul kira-kira sekitar kala Pleistosen terhubung dengan Asia Daratan. Wilayah ini sekarang mencakup pulau-pulau besar Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan ribuan pulau-pulau yang lebih kecil lainnya. Batas daratan lama ini sekarang dikenal sebagai garis Wallace. Sementara itu, wilayah timur Indonesia, yang mencakup Pulau Papua dan Kepulauan Aru sekarang, secara geografis terhubung dengan benua Australia dan berumur lebih tua. Tanah Sabah yang disebut Atlantis terdapat dua buah kebun di kanan dan kiri. Penulis berasumsi kata kanan dan kiri adalah kata sederhana yang semua manusia yang berada di bumi akan tahu pengertian kanan dan kiri yaitu ekuator khatulistiwa yang membagi kebun menjadi dua yaitu kanan dan kiri atau utara dan selatan.
Sesungguhnya bagi kaum Saba, ada tanda kekuasaan Tuhan, di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Qs Saba 14. Makhluk mirip manusia yang menghuni wilayah ini yang diketahui adalah manusia Jawa, yang hidup sekitar 500.000 tahun lalu. Fosil-fosil Homo erectus ditemukan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di lembah sepanjang Bengawan Solo, seperti di Sangiran. Fosil Homo sapiens pertama ditemukan di dekat Mojokerto, Wajak, di tepian Sungai Brantas. Pendatang berupa manusia modern yang keturunannya masih hidup pada masa kini masuk ke Nusantara paling cepat sekitar 100.000 tahun yang lalu. Berdasarkan kemiripan peninggalan temuan gambaran-gambaran di gua, mereka diperkirakan merupakan pendahulu dari penghuni wilayah Melanesia dan Australia asli sekarang. Kebudayaan yang didukung adalah Paleolitikum, batu tua. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya zaman es. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau Kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 sm. Kerajaan Tarumanagara menguasai wilayah Sunda sekitar tahun 400 sampai tahun 600 yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Peninggalan masa prasejarah Nusantara diketahui dari berbagai temuan-temuan coretan, lukisan di dinding gua atau ceruk di tebing-tebing serta dari penggalian-penggalian pada situs-situs purbakala. Buku Borobudur bukan candi. Bagian 2 berlanjut ke bagian 3. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik yang masih bersifat subjektif, hal ini perlu diteliti kembali oleh para ahli di bidangnya. Dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62813 2132 9787.